Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat berjumpa kembali dalam program Renungan SOS. Puji Tuhan. Sebelum kita memulainya, kita satu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus, segala puji, hormat, syukur, dan kemuliaan Tuhan, pagi yang indah ini kami persembahkan hanya bagi-Mu. Sebab oleh karena kasih karunia-Mu, kami boleh menikmati petiduran yang nyenyak di sepanjang malam. Kami bersyukur Engkau sudah jaga pelihara kami, bagaikan menjaga biji mata-Mu. Terima kasih Bapa. Begitu juga pagi yang indah ini, kami patut menaikkan syukur, sebab oleh kemurahan-Mu Tuhan, Engkau sudah bangunkan kami dengan keadaan roh, jiwa, dan tubuh yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebelum kami mendengarkan renungan firman-Mu, kami mohon Roh Kudus tolong kami, berikan kami kekuatan, kemampuan untuk menerima pesan-pesan Tuhan, dan berikan kami kemampuan untuk mengaplikasikan kebenaran yang kami akan dengar melalui sebagian renungan pada pagi yang indah ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Pagi yang indah ini kita akan memasuki renungan dengan judul yang berbeda ya. Kita sudah mengakhiri kemarin renungan tentang bagaimana ya, dengan judul meresponi panggilan Tuhan. Ya, bagaimana Yeremia diubah, ya, diangkat statusnya, levelnya ya. Tadinya dari level sebagai seorang imam, ya, keturunan imam ya, tetapi Tuhan mampu mengubah keadaan dari kondisinya atau keadaannya atau jabatannya sebagai imam, diangkat menjadi nabi oleh Tuhan bagi bangsa-bangsa dan kerajaan. Pagi yang indah ini kita akan lihat satu topik yang baru, judul yang baru, yaitu Tuhan tahu ya. Karena Tuhan itu Maha tahu, jadi Dia tahu ya. Tuhan tahu pergumulan umatnya. Puji Tuhan, kita akan membacakan renungan kita. Nas pokoknya terdapat dalam Kejadian pasal 28 ya. Kejadian 28 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-22. Kalau sudah dapat, perhatikan, saya akan bacakan ayat-ayat ini. Di sini redaktur Alkitab ya, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul bacaan Mimpi Yakub di Betel. Ayat 10, maka Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Ayat 11, ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ, karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Ayat 12, maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai ke langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Ayat 13, berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, akulah Tuhan Allah Abraham nenek moyang dan nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Ayat 14, keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke selatan, timur, utara, barat, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ayat 15, sesungguhnya aku menyertai engkau dan akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau
melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ayat 16. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya. Ayat 17. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini, dan ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang sorga. Ayat 18. Keesokan harinya, pagi-pagi, Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikannya menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ayat 19. Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Lalu bernasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Nah, saudaraku yang kekasih, kita sudah membaca ya bagaimana sebenarnya kisah pelarian daripada Yakub ya. Nah, tadi sudah saya berikan tema utama, yaitu Tuhan tahu pergumulan umatnya. Kita mulai ayat 18. Maka Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Ya, saudaraku, ayat 11 saya berikan subtema. Ya, masalah bukan harus dihindari. Ya, masalah itu harus dihadapi. Ya, jadi orang percaya ingat, masalah itu bukan harus dihindari, tetapi harus dihadapi. Ya. Nah, perhatikan dengan baik. Ayat ini saya baca sekali lagi. Maka Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Nah, kita harus tahu saudara, apa yang menjadi penyebab ya Yakub pergi meninggalkan Beersheba, ya, meninggalkan Beersheba dan pergi ke Haran. Seseorang jika akan bepergian dari tempat ke tempat yang lain berarti ada tujuannya. Oke, ya. Pasti ada tujuannya. Tapi apa tujuan Yakub meninggalkan Beersheba dan dia pergi ke Haran? Kita lihat ayat yang kedua, ya. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Ya. Ternyata perjalanan Yakub cukup jauh ya. Tidak mungkin dia berjalan kaki ya. Berarti Yakub itu naik keledai atau naik onta ya, tapi tidak dijelaskan. Tetapi dia tentunya ada alat transportasi yang dia naiki. Ya, sebelum dia sampai di Haran, ya, dia tiba di satu tempat. Ya, kemalaman dia tidak akan meneruskan perjalanan. Ya, dan di sana dia tidur ya. Saudaraku, kemudian kita baca ayat yang ke-13, ayat yang ke-12. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai ke langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Nah, saudaraku, saya akan mengulas sedikit tentang ayat yang ke-11 ya. Ternyata tujuan daripada Yakub meninggalkan Beersheba dan menuju ke Haran ya, kita bisa baca di dalam ya di ayat yang pasal 32 ya. Kita lihat Kejadian 32
apa bunyi? Hah? Bunyinya apa? Saudaraku yang kekasih, kita akan melihat bahwa ya, saya belum ketemukan sebab saya tidak sempat mencatat ayat referensinya ya. Yakub meninggalkan Beersheba dan menuju ke Haran ya, karena dia berbuat kesalahan, saudaraku yang kekasih ya. Ada kesalahan yang telah dia perbuat ya. Di situ diceritakan bahwa ya, Yakub melarikan diri dari ayahnya Ishak ya, karena dia telah berbuat sesuatu yang salah ya. Bagaimana dia mencuri hak kesulungan daripada mencuri hak kesulungan yang harusnya jatuh kepada Esau, tetapi sebenarnya itu memang akan jatuh ke tangannya, cuman waktunya untuk dia memperoleh hak kesulungan itu belum tiba ya. Sehingga dalam cerita di Kejadian pasal 26 ya, diceritakan di sana ketika sedang dalam kandungan ya, seketika dia sedang ada di dalam kandungan, Tuhan sudah berfirman kepada Kejadian pasal 27 ya. Di sana ketika kita bisa melihat Kejadian pasal 27 diceritakan ketika Ribka sedang mengandung ya. Tuhan sudah berfirman kepada Ribka bahwa anaknya yang tua itu akan menjadi hamba kepada anaknya yang muda, yaitu Esau akan menjadi hamba kepada Yakub ya. Jadi hak kesulungan itu akan jatuh kepada Yakub. Cuman belum tiba waktunya ya. Ribka sudah membuat rekayasa atau skenario ya, yang tidak harus dilakukan ya. Jadi ketika Esau sudah menjadi dewasa ya, ternyata hak kesulungan itu belum jatuh kepada Yakub, dan Ribka pun membuat skenario agar supaya dia dengar sendiri Tuhan ngomong kepadanya bahwa waktu dia masih mengandung, Tuhan katakan ada 2 anak di dalam rahimmu ya. Kedua anak ini akan melahirkan 2 bangsa yang besar ya. Kemudian Tuhan katakan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda, yaitu Esau akan menjadi hamba kepada Yakub. Jadi di sini berbicara tentang hak kesulungan ya. Nah, kita kembali lagi ke dalam Kejadian pasal 28 ayat yang ke-11. Yakub meninggalkan Beersheba dan menuju ke Haran karena dia telah melakukan kesalahan ya. Sebenarnya hak kesulungan itu tidak salah jatuh kepada Yakub, sebab Tuhan sudah memberitahukan kepada ibunya Ribka. Cuman timingnya, waktunya ya, kairosnya belum waktunya Tuhan akan memberikan. Ibunya membuat satu rekayasa. Wah, dia takut mungkin ya Ishak nanti ayahnya keburu meninggal, sebab ayahnya sudah tua ya. Ayahnya Yakub atau istrinya Ribka, suaminya Ribka itu sudah tua. Matanya sudah tidak bisa melihat dengan jelas, sudah tidak awas. Dia takut bukan karena nanti Yakub meninggal, tapi dia takut jangan nanti Ishak meninggal. Janji Tuhan kepada Ribka itu tidak terpenuhi tentang hal hak kesulungan yang akan dimiliki oleh Yakub. Nah, itulah penyebabnya dia membuat satu skenario, dan kita semua tahu akhirnya sebagai bukti pada waktu suatu saat Esau pergi berburu, sebab itu profesinya seorang ya, dia pergi berburu untuk mencari apa? Mencari buruan ya, binatang hewan-hewan di padang untuk dimakan. Tetapi Yakub ini adalah anak ibu, kalau bisa dibilang ya, anak ibu. Dia senangnya tinggal di rumah dan dia pintar masak.
Istri saya, saudara, orang Chinese ya. Orang Chinese itu salah satu etnis mereka adalah orang Hokkien. Itu pinter-pinter masak ya. Pinter-pinter masak. Nah, ini bukan saya bilang istri saya lebih pinter dari Yakub, bukan. Istri saya juga bisa masak. Tapi ya, ini Yakub ini anak mama, anak ibu. Senangnya masak aja. Laki-laki tapi pinter masak. Ya, ternyata saudara sekarang ya, kalau bicara masak itu bukan cuma hobinya kaum wanita. Kalau saudara pergi naik kapal-kapal pesiar, ya, jangankan kapal pesiar, kapal-kapal passenger aja, kapal penumpang, ya, dalam negeri, apalagi kapal pesiar ke luar negeri, ternyata chef-chefnya itu handal, saudara, profesional. Chef-chefnya jarang ketemu perempuan, kebanyakan laki-laki. Nah, itulah Yakub dengan profesinya. Nah, sekali waktu ya, Yakub pergi berburu, nggak dapat buruan. Esau pergi berburu. Maaf, istri saya mengingatkan. Esau pergi berburu, tapi seharian mungkin sudah dari pagi sampai jam 3 petang ya, jam 3 atau jam 4 senja hari, sore hari, dia pulang dengan tangan hampa, tidak mendapatkan buruan. Jauh dari rumah. Sebelum sampai di rumah, di kemah mungkin, wah, Esau mencium suatu aroma yang sangat menarik, ya, selera makannya. Apa itu? Dia nggak tahu adiknya yang bernama Yakub lagi masakan khas, salah satu makanan khas Manado, ya. Sebenarnya Manado, saya percaya nggak punya ciri khas seperti itu, yaitu yang disebut dengan brenebon. Alkitab katakan kacang merah. Waduh, saudara, orang Manado kalau suka ketemu, apalagi orang-orang Manado yang sudah di Jakarta suka pakai bahasa-bahasa kiasan. Brenebon kon taruh kaki pendek. Kaki pendek. Saya juga sering suka bercanda. Ada orang Manado juga yang sudah di perantauan, saya katakan ada yang bikin spesial dari brenebon buatan orang Manado. Apa itu? Brenebon biasanya pakai kaki pendek. Saya katakan ada yang lebih spesial. Brenebon pakai kaki meja. Wow, saya bilang kok bisa? Saya bilang iya, ada beda, coba. Brenebon yang dimasak pakai kompor gas dengan brenebon yang dimasak pakai apa? Kaki meja. Artinya masih dimasak di tungku. Itu kan baranya kalau kayu-kayu kan. Makanya saya pakai istilah kaki meja, ya. Makanya kalau bara yang muncul dari kayu-kayu itu lebih tahan lama dibanding bara atau panas yang keluar dari gas. Nah, saya katakan begitu. Nah, pendek cerita, Yakub membuat masakan itu luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Orang Hokkien pun kalah, saudara. Kenapa? Bayangin hal yang harus tidak boleh dilakukan oleh apa? Oleh Esau. Dia berani menjual hak kesulungan demi semangkok kacang merah. Dan apa yang terjadi? Digenapilah ya rekayasa yang dibuat, skenario yang dibuat oleh Ribka demi meluluskan janji Allah. Ini kesalahan daripada Ribka plus Yakub. Jadi Yakub sebenarnya cuma kena imbas dari rekayasa yang dibuat ibunya. Tapi sebenarnya hak kesulungan itu tidak salah jatuh ke tangan Yakub, sebab Tuhan sudah berbicara kepada Ribka. Tapi mungkin perkiraan saya, Ribka takut Ishak yang sudah tahu belum sempat jatuh hak kesulungan kepada Yakub, dia meninggal. Itu ceritanya. Dan ini alasan kenapa Yakub lari, pergi ya. Di sini tidak dikatakan lari, tapi dia pergi ya. Ayat 10, maka Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Dia melarikan diri karena rekayasa atau kesalahan yang dibuat oleh ibunya, ya. Jadi Yakub cuma sekedar kena imbas. Nah, di ayat 12 dikatakan di pertengahan jalan mungkin dia kelelahan, kecapean, dan waktu sudah malam. Akhirnya dia belum meneruskan perjalanan. Di situ dia mengambil sebuah batu yang ada di tempat itu, dia pakai untuk menjadi alas kepala. Ayat 13 menceritakan, ya. Ayat 12 dia melihat satu fenomena yang luar biasa, ya. Di bumi, maka bermimpilah ia di bumi, didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai ke langit, sampai di langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tempat itu. Ya, ayat 12 berkata apa? Di tengah-tengah dia tidur di malam hari, ya, di kota Luz pada waktu itu, ya. Apa yang terjadi, saudara?
dia melihat sebuah mimpi, ya. Di mimpi itu, dalam mimpi itu dia melihat, ya, ada malaikat Allah yang turun naik dari tangga itu. Saudaraku, Yakub lari karena dia takut mungkin akan dikejar oleh ayahnya, kakaknya Esau, mungkin akan dibunuh dan sebagainya. Itu sudah berkecamuk di kepala Yakub, makanya dia melarikan diri. Dan saudara tahu, di sini dikatakan Yakub bermimpi. Saudaraku yang kekasih, Yakub di sini diketahui oleh Tuhan, ya, diketahui oleh Tuhan apa persoalan yang dihadapi. Saudaraku, Yakub bermimpi. Seringkali saudara sadar atau tidak, ya, sampai hari ini, sejak dari zaman perjanjian lama sampai hari ini, Tuhan selalu tahu pergumulan umatnya, ya. Yakub tidak seharusnya melarikan diri, tapi dia melarikan diri karena dia takut, ya. Nah, Tuhan mendatangi, bukan mendatangi, tapi Tuhan kita itu Tuhan yang tahu di mana keberadaan Yakub. Saudaraku, apa pergumulan kita di hari-hari ini? Tuhan tahu, ya. Sebagaimana Tuhan tahu pergumulan yang dihadapi oleh Yakub, Tuhan juga tahu pergumulan kita di hari-hari ini, ya. Apalagi masa-masa ini, ya, masa COVID-19 belum berakhir, muncul varian baru, Omikron, COVID Omikron, ya. Sekarang sedang terjadi PPKM di DKI, ya, berlaku sampai tanggal 14. Betapa orang semakin takut, saudara, ya. Korban-korban yang berjatuhan oleh COVID-19 belum berakhir, muncul korban-korban yang baru yang semakin bertambah di DKI, sehingga DKI adalah peringkat pertama di Indonesia, di mana korban COVID Omikron semakin meningkat, sehingga dijadikan muncul PPKM. Saudaraku, Yakub bermimpi. Tanpa sadar, saudara, seringkali Tuhan memakai mimpi untuk menegur orang percaya, ya. Mari kita lihat, ya, di dalam Kejadian 31 ayat 22. Kejadian 31 ayat 22. Kita akan lihat. Kejadian 31 ayat 22. Ketika pada hari ketiga dikabarkan kepada Laban bahwa Yakub telah lari, dibawanya lah anak-anak sanak saudaranya bersama-sama, dikejarnya Yakub 7 hari perjalanan jauhnya. Lalu ia dapat menyusulnya di pegunungan Gilead. Ayat 24. Pada waktu malam datanglah Allah dalam suatu mimpi kepada Laban, orang Aram itu, serta berfirman kepadanya, jagalah baik-baik supaya engkau jangan mengatai Yakub dengan sepatah kata pun. Saudara, ceritanya Yakub ketika dia lari, ya, ketika dia lari ke rumah Laban karena akan dikejar oleh Esau, ya, apa yang terjadi? Dia akan pulang ke negerinya, ya. Tetapi diketahui oleh Laban bahwa Yakub telah melarikan diri, ya, membawa istrinya dan anak-anaknya serta kambing domba yang telah diperolehnya selama dia bekerja pada Laban. Laban tahu, dan ketika diketahui oleh Laban, Laban mengejar Yakub untuk membawa pulang, ya, semua mungkin kekayaan yang dimiliki, yaitu kambing domba beserta dengan anak-anaknya dan cucu-cucunya mungkin, ya. Tetapi sebelum Laban mengejar Yakub, Tuhan memperingatkan dalam mimpi, ya. Ketika kamu nanti ketemu dengan Yakub, jangan kamu mengata-ngatai Yakub, apalagi mengambil kekayaan yang dimiliki Yakub berupa kambing domba yang dibawa serta. Saudara, kita lihat, ketika kita menghadapi masalah, Tuhan tahu Tuhan akan dengan cara Tuhan menolong kita, ya. Laban tidak berani mengata-ngatai ketika ketemu dengan Yakub, ya. Ketika tersusul dia sudah berada di daerah Gilead. Ya, kita lihat sekarang Ayub pasal 20. Ya, kita lihat kitab Ayub, ya. Ayub pasal 33 ayat 14 dan 15, ya. Jadi ketika Yakub dikejar oleh Laban mertuanya, Tuhan memperingatkan Laban, jangan sampai kamu kata-katain, mengata-ngatai Yakub. Lihat pembelaan itu dari Tuhan luar biasa. Apabila kita menghadapi masalah, ya, nyawa kita terancam, Tuhan memberitahukan kepada orang yang akan mengancam keamanan
jiwa kita. 33 ayat 14 dan 15 demikian bunyi firman Tuhan. Karena Allah berfirman dengan satu dua cara, ya. Tetapi orang tidak memperhatikannya, ya. Dalam mimpi, dalam penglihatan waktu malam, bila orang nyenyak tidur, bila berbaring di atas tempat tidur. Yakub tanpa dia sadari, ketika sedang dia ada di negeri, dia ada di kota Penil, kota Luz pada waktu itu, dia bermimpi ada anak tangga yang terdiri dari bumi yang ujungnya sampai ke langit. Ya, itu mimpi dipakai Tuhan, ya, untuk menegur seseorang. Yakub tidak sadar bahwa Tuhan ada di tempat itu. Saudara tahu, apapun pergumulan kita, Tuhan tahu. Tapi ketika ada masalah, jangan kita hindari masalah, tapi hadapilah masalah itu dengan iman. Amin, saudara. Apalagi kita cuma kena imbas mungkin fitnahan orang, ya. Tetapi kalau Yakub kena imbas karena rekayasa daripada ibunya si Ribka. Saudaraku yang kekasih, anak tangga yang ada di tempat itu, yang ujungnya sampai ke langit, itu bicara apa? Anak tangga ini yang menghubungkan bumi dan surga, itu anak tangga itu bicara tentang siapa? Itu berbicara tentang Yesus. Ya. Anak tangga ini berbicara tentang Yesus, ya, yang menghubungkan antara bumi dan surga. Yakub ini warga kerajaan surga, ya. Jadi ketika dia ada masalah, Yesus ada di tempat itu, ya, memberikan tahu dia dalam mimpi. Tapi Yakub belum tahu, itu masih dalam mimpi. Jadi ketika kita ada masalah, jangan lupa, kita sebagai warga kerajaan surga, penghubung kita cuma satu, Yesus. Yesus tahu segala persoalan, masalah, pergumulan hidup kita yang kita hadapi di hari-hari ini. Apapun bentuk persoalan, pergumulan itu, Yesus tahu kebutuhan kita. Saudaraku, hanya Yesus yang mampu menolong kita di dalam kondisi seperti ini, ya. Keadaan Indonesia semakin kembali muram karena COVID Omikron kembali merajalela. Ini belum sampai ke daerah-daerah di mana COVID Omikron merajalela. Sekarang baru di DKI, saudara. Ya, DKI tingkat pertama, peringkat pertama di Indonesia. Ya, banyaknya korban yang mulai berguguran. Nah, sekarang ada vaksin ketiga adalah booster. Ya, harus memiliki vaksin, manusia harus divaksin, khususnya warga negara di Indonesia. Warganya harus kembali divaksin dengan vaksin yang ketiga, yaitu booster. Nah, saudaraku yang kekasih, ingat, Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Keadaan bisa berubah, varian COVID bertambah, tapi Yesus bertambah kuasanya, bukan berarti kurang kuasanya, tapi semakin luar biasa akan Tuhan pakai. Ya, bagaimana COVID ini akan menyadarkan banyak orang dan hanya lari kepada Yesus, karena Yesus sumber segala jawaban dari pergumulan kita. Puji Tuhan, moga kiranya pagi yang indah ini, ya, dengan subtema, ya, jangan menghindari pergumulan atau masalah, melainkan hadapilah pergumulan bersama dengan Yesus. Kita lakukan perkara yang besar. Tuhan memberkati. Mengakhiri renungan kita ini, kita akan dengarkan dulu satu pujian bagi Tuhan. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah
bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita sudah mendengarkan renungan. Yakub lari meninggalkan Berseba menuju ke Haran karena ada masalah. Saudaraku, di tengah perjalanan dia kemalaman, dia tidur, dia bermimpi melihat suatu anak tangga terdiri yang ujungnya sampai ke langit. Itu pertanda Tuhan menyertai Yakub. Demikian juga dengan hal yang kita akan alami. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu, buat renungan di pagi yang indah ini yang sudah memberkati kami. Bapa, kami mengucap syukur. Firman-Mu mengingatkan kami, jika kami menghadapi masalah apapun bentuk pergumulan itu, biarlah Tuhan kami tidak akan melarikan diri, tapi kami hanya lari di alamat yang tepat, yaitu kami akan lari di kaki Tuhan. Engkaulah Tuhan yang menjadi persoalan kami. Kami harus hanya mengandalkan Tuhan, sehingga kami tidak akan menghindari masalah, tapi kami menghadapi masalah bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi doa dan ucapan syukur kami di pagi yang indah ini. Kami percaya sepanjang hari ini, di berbagai aktivitas kami yang berbeda, ada persoalan, ada masalah, ada pergumulan yang akan kami hadapi. Tapi bersama Tuhan, kami akan mendapatkan kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Di dalam berkat nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok pagi hari. Shalom.